Setelah menghabisi semua bandit, telah beberapa saat, Arthur memasuki kereta yang digunakan oleh bandit-bandit tersebut. Di dalamnya, seorang gadis terkulai lemas dan terikat, tampak tak berdaya. "Kemarilah, sudah aman. Kau bisa pulang sekarang," ucap Arthur dengan senyum ramah, sambil mengulurkan tangannya. Gadis itu menoleh perlahan ke arah Arthur, namun mulutnya masih tersumpal kain. Arthur segera mendekatinya, membantu melepaskan kain yang menutupi mulutnya, dan dengan hati-hati menutup matanya. Ia tidak ingin gadis elf itu melihat mayat para bandit yang telah jatuh di tangan Arthur. Setelah membawa gadis itu sedikit menjauh dari sana, Arthur pun melepas penutup mata gadis tersebut. "Kita seharusnya sudah cukup jauh. Kau boleh melihat sekarang," ucap Arthur, sambil memastikan gadis itu merasa aman. Gadis elf itu membuka matanya perlahan dan menatap Arthur dengan sedikit gugup. "Terima kasih," ujarnya, suaranya pelan, namun penuh rasa terima kasih. Setelahnya, Arthur berniat untuk pergi meninggalkan gadis elf itu. "Oke, senang bertemu denganmu," ucapnya sambil melambaikan tangan dan bersiap melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba, gadis kecil itu menarik ujung baju Arthur. Ia segera berbalik dan terkejut melihat ekspresi di wajah gadis itu. Meskipun tak sepatah kata pun terucap dari mulutnya, Arthur bisa memahami maksudnya. Arthur mencoba menjelaskan, "Aku harus segera pulang ke rumahku. Lagi pula, orang-orang jahat tadi tidak akan mengejarmu lagi." Ia menambahkan, "Bukankah lebih aman bagi kaum elf untuk tetap berada di dalam hutan?" ucapnya sambil mencoba melepaskan tangan gadis kecil itu. Namun gadis itu menggeleng pelan. "Gadis ini," gumam Arthur dalam hati, sedikit menggerutu. "Binatang hanya takut pada orang dewasa," ucap si gadis dengan malu-malu. "Orang tuaku bilang, anak-anak bisa dimakan oleh anjing atau tre golem." Arthur menghela napas panjang karena mulai merasa jengkel. Ia pun akhirnya melepaskan genggaman tangan gadis itu secara paksa. "Oke, apa kau tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan dari tempat ini ke rumahmu?" tanya Arthur. "Aku tidak tahu," jawab gadis itu dengan polos. Mendengar jawaban itu, Arthur terdiam sejenak, lalu kembali menghela napas. "Tunggu di sini," ucapnya sambil beranjak pergi. Gadis kecil itu tampak terkejut melihat Arthur meninggalkannya. "Aku akan mencari persediaan makanan untuk kita. Semoga perjalanannya tidak terlalu lama," ujar Arthur dengan senyum tipis di wajahnya. Setelah mengetahui apa yang akan dilakukan Arthur, gadis itu pun tersenyum malu-malu dan berkata, "Oke, aku akan mengambil apa yang kubutuhkan untuk perjalanan nanti," pikirnya dalam hati sambil mulai mencari barang-barang yang ditinggalkan para bandit untuk dibawa dalam perjalanan mereka. "Kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi aku juga berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah petualangan," ucap Arthur. Terlihat Arthur sudah membawa tas besar di punggungnya, lengkap dengan sebilah pisau pendek beserta sarungnya. Ia memeriksa kereta yang tadi digunakan oleh para bandit. "Sayang sekali kami tidak bisa membawa kereta ini. Tapi mungkin ini yang terbaik," pikir Arthur dalam hati. "Kami akan terlalu mencolok jika mengendarai kereta seperti ini." Setelah itu, Arthur melepaskan 3 ekor binatang buas yang sebelumnya ditawan oleh para bandit. Ia berharap mereka bisa bertahan hidup di alam liar. "Aku hanya bisa berharap bahwa elf kecil itu mengetahui sesuatu yang bisa membawaku kembali ke kerajaan manusia," gumam Arthur sambil berpikir. Beberapa saat kemudian, Arthur berjalan mendekati gadis elf itu sambil membawa sesuatu di tangannya. "Ini, aku menemukannya di dalam kereta. Sepertinya mereka membawanya untukmu," ucap Arthur sambil menyerahkan pakaian kepada gadis tersebut. "Pakai juga jubah ini, mungkin kau akan kedinginan dengan pakaianmu yang sekarang." Gadis itu terlihat sangat senang menerimanya. "Terima kasih," ucapnya dengan wajah bahagia. Arthur mengelus kepala gadis itu lembut sambil tersenyum manis. "Aku akan mengantarmu pulang." Dan akhirnya, mereka pun berangkat. Cuaca yang cerah menemani perjalanan mereka. Saat mereka berjalan ke arah yang belum jelas, gadis itu menunjukkan jalan,
membuat Arthur semakin penasaran tentang para elf. Di sepanjang perjalanan, terlihat pohon-pohon besar menjulang tinggi, menciptakan bayangan teduh yang menenangkan. Mereka mulai saling berbicara dan bertanya satu sama lain. "Siapa namamu?" tanya Arthur sambil melirik gadis kecil itu. "Thesia Eralit." "Namamu siapa?" gadis itu bertanya balik. "Arthur Lewin," jawab Arthur sambil tersenyum. "Kenapa kau bisa ada di hutan ini, Arthur?" tanya Thesia penasaran. "Ceritanya panjang," sahut Arthur. "Kita punya banyak waktu," balas Thesia dengan senyum kecil. Mereka melanjutkan perjalanan melewati hutan lebat. Sesekali mereka bertemu binatang buas, namun semua dapat ditangani dengan tenang. Setelah beberapa lama, mereka duduk beristirahat di bawah pohon besar. Di momen tenang itu, Arthur mulai bercerita tentang apa yang telah ia lalui. "Bisa dibilang, aku terpisah dari keluargaku," katanya. "Oh, jadi kamu berasal dari desa manusia, ya? Apakah benar kalau laki-laki di sana itu sesat? Maksudku, mereka punya lebih dari satu istri?" tanya Thesia polos. Arthur terkejut mendengarnya. "Apa? Siapa yang bilang begitu?" "Kakekku," jawab Thesia singkat. Arthur tertawa kecil. "Begitu ya? Yah, aku rasa ada juga yang sesat di antara para elf. Tapi tunggu, apa kau tahu arti sesat?" "Tidak juga," balas Thesia. "Yah, untuk menjawab pertanyaanmu, biasanya hanya bangsawan saja yang punya banyak istri." "Oh, sekarang aku mengerti. Ngomong-ngomong, aku juga ingin bertanya sesuatu," lanjut Arthur. Obrolan mereka berlanjut dengan santai. Thesia bercerita bahwa ia sering menghabiskan waktu bersama pengasuh dan kakeknya karena kedua orang tuanya sangat sibuk. Waktu pun berlalu. Di sepanjang petualangan mereka, tawa dan percakapan ringan terus mengisi perjalanan. Di suatu saat, Thesia bertanya ke Arthur, "Arthur, apa yang terjadi pada orang jahat yang menculikku?" "Mereka mengalami kecelakaan. Kurang beruntung," jawab Arthur. Ia tidak berniat menjelaskan yang sebenarnya pada Thesia. "Apa mereka akan mencariku lagi?" tanyanya dengan nada cemas. "Aku janji, kau tidak akan pernah bertemu mereka lagi," jawab Arthur dengan tenang. "Terima kasih untuk segalanya, Arthur." Langit malam terlihat begitu indah, dihiasi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Hanya ada mereka berdua di tengah hutan, ditemani sebuah tenda kecil berwarna putih. Malam semakin larut, dan api unggun perlahan mulai padam. "Kau harus segera tidur," ucap Arthur pada Thesia. "Hah? Bagaimana denganmu?" balas Thesia. "Aku akan berjaga di luar," jawab Arthur santai, sambil mengantar Thesia masuk ke dalam tenda. Suasana begitu tenang. Bintang-bintang masih bersinar di langit malam, sementara Arthur duduk sendirian di luar tenda, memegang senjatanya. "Aku akan memanfaatkan waktu ini untuk mencari tahu apa yang ditinggalkan Sylvia untukku," pikir Arthur dalam hati. Namun tak lama kemudian, suara pelan terdengar dari dalam tenda. Thesia membuka sedikit kain penutup tenda dan menatap Arthur. "Apa kau yakin tak butuh istirahat?" tanyanya. "Kakekku bilang aku tidak boleh berbagi tempat tidur dengan laki-laki, dan aku sebenarnya tak ingin memberitahumu soal itu," sambungnya pelan dengan wajah memerah. "Aku baik-baik saja. Aku belum ngantuk," jawab Arthur tenang sambil tersenyum kecil dan menoleh ke belakang. Thesia mengangguk malu dan kembali masuk ke dalam tenda. "Baiklah," gumamnya. Namun beberapa saat kemudian, kain tenda kembali terbuka. Thesia kembali muncul dengan wajah yang makin merah. "Ya, aku baru ingat. Binatang buas mungkin akan muncul kalau melihatmu sendirian di luar. Mereka bisa saja mengira kau hanya anak kecil," bisiknya cepat. "Jadi, demi keamanan kita, lebih baik kau berjaga dari dalam tenda saja. Ini benar-benar demi keamanan. Bukan karena aku takut, ya?" Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Arthur menyela sambil berdiri. Iya, aku mengerti. Sekarang tidurlah,"
Ucapnya sambil masuk ke dalam tenda, menuruti permintaan Tessia. Di dalam tenda, Tessia tak berhenti memandangi Arthur yang terbaring di sampingnya. Mungkin karena masih merasa takut, ia enggan memejamkan mata. Perlahan, ia menarik pakaian Arthur. Arthur sedikit terkejut, namun kemudian tersenyum. "Tessia Eralit, kalau kau sudah selesai menggerutu, tidurlah dengan nyenyak," gumamnya pelan. Malam itu terasa damai. Langit cerah dan bintang-bintang yang bertaburan menambah keindahan malam di tengah hutan. Keesokan harinya, matahari mulai menyinari hutan lebat. Sebuah tenda putih masih terpasang di tengah pepohonan, sementara 3 ekor kelinci tampak bermain di luar tenda. Di dalam, Arthur masih tertidur dengan seorang gadis kecil yang juga masih terlelap di pangkuannya. Setelah bersiap, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Seiring waktu berlalu, kami melihat berbagai pemandangan yang belum pernah kukenal sebelumnya, pikir Arthur sambil berjalan membuka jalan di antara semak-semak. Tessia mengikuti dari belakang. Kini, Tessia sudah tidak terlihat takut atau putus asa. Namun Arthur sadar, gadis itu masih bingung bagaimana bersikap padanya. Ia tampak sering gugup dan malu-malu setiap kali berinteraksi. Waktu terus berjalan, dan matahari mulai condong ke barat. Perjalanan mereka masih panjang. Arthur mulai teringat keluarganya. "Aku akui, rasa rinduku dan keinginanku untuk kembali pulang membuat hatiku tidak tenang," batinnya. Namun yang paling menyiksa adalah rasa sakit dari dalam tubuhnya. Rasa nyeri tak tertahankan ini, dari intiku yang terus terkuras. Keringat membasahi wajahnya. Tessia segera menyadarinya dan mendekat. "Arthur, apa kau baik-baik saja?" tanyanya cemas. Dengan napas yang berat dan suara lirih, Arthur menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Namun Tessia tahu, Arthur sedang berusaha keras menahan rasa sakitnya. Ia menatap Arthur dengan penuh kekhawatiran. Malam terlihat begitu tenang. Di dalam tenda, Art masih berusaha menahan rasa sakit yang menusuk tubuhnya. Tubuhnya gemetar, berjuang untuk bertahan dari rasa sakit yang terus menyerangnya. Namun keesokan harinya, Art tampak baik-baik saja. Ia berjalan seperti biasa dan menyapa Tessia dengan senyuman. Meski terlihat sudah pulih, Tessia masih tampak mencemaskan kondisi Arthur. Saat mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba 2 ekor binatang buas muncul dari belakang dan hendak menerkam mereka. Dengan sigap, Art mengeluarkan mananya dan melemparkan pisau yang mengenai samping kepala salah satu binatang buas. Hewan itu terkejut dan segera kabur ketakutan. Tak lama kemudian, Tessia menunjukkan sesuatu pada Arthur. Namun tiba-tiba, rasa sakit di tubuh Art kembali muncul. Ia segera bersembunyi di balik pohon. Sial, kejadian ini mulai terjadi semakin sering. Sementara itu, Tessia tampak bermain-main dengan sebuah batu, menunggu Art keluar dari persembunyiannya. Singkat cerita, malam pun kembali datang. Di dalam tenda, Art tampak kelelahan dan akhirnya tertidur. Tessia merawatnya dengan penuh perhatian, menyelimuti tubuhnya sambil menahan rasa khawatir. Hari-hari pun berlalu. Tessia mulai terbiasa dengan lingkungan sekitar. Meski bagiku semuanya tetap tampak asing dan sulit dibedakan. Namun, kecepatan perjalanan kami menurun. Tubuh Tessia tak sanggup mengikuti ritme perjalanan panjang ini. Sementara itu, aku terus menguatkan tubuhku dengan mana, tapi rasa sakit ini malah semakin menjadi. Semakin sulit bagiku untuk menyembunyikannya dari elf yang selalu mencemaskanku itu. Suatu hari, Tessia mengajakku bicara. "Aku sudah memikirkannya. Karena kita sudah jadi teman dekat, bolehkah aku memanggilmu Art, seperti keluargamu memanggilmu?" Dengan nada datar, aku menjawab bahwa aku tidak keberatan. Tessia terkejut, ia tak menyangka reaksiku akan sesimpel itu. Kami pun terus melanjutkan perjalanan sambil bermain dan tertawa bersama. Suasana di antara kami menjadi lebih hangat. Namun di tengah perjalanan, Tessia menemukan sesuatu, sebuah tanda di batang pohon. Setelah melihat lebih banyak tanda serupa, kami memutuskan untuk mengikuti jejak-jejak itu. Meski ada kesenjangan usia secara mental,
Kebersamaan selama perjalanan membuat hubungan kami semakin dekat. Thesia terlihat sibuk mencari sesuatu di antara pepohonan, membuat Arthur heran dengan tingkah lakunya. Kita sampai, ucap Thesia dengan wajah berbinar. Tiba-tiba, cahaya hijau muncul dari sebuah pohon besar. Tanpa ragu, Thesia melangkah masuk ke dalamnya dan mengajak Arthur ikut bersamanya. Setelah itu, Arthur tampak terjatuh dengan 2 tas berat di punggungnya. Aku benci gerbang teleportasi ini, gumamnya dalam hati. Nampaknya mereka baru saja melewati sebuah gerbang teleportasi. Arthur masih tengkurap di tanah ketika sebuah tangan kecil menyentuh tubuhnya. Itu adalah Thesia, yang dengan lembut mengatakan bahwa mereka telah sampai. Kita sampai, ulang Thesia sambil tersenyum. Arthur pun perlahan bangkit, dan ketika berdiri di samping Thesia, matanya langsung membelalak. Ia terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Di depannya terbentang pemandangan luar biasa, sebuah kota yang berdiri di antara pepohonan raksasa. Di tengah kota itu terdapat air mancur yang indah, dan di sekelilingnya, orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan aktivitas mereka. Arthur dan Thesia masih berdiri di tengah jalan, terpesona oleh pemandangan itu. Kuno. Itulah satu-satunya kata yang muncul di benakku. Tapi kenyataannya, apa yang kulihat jauh dari kesan kuno. Tiba-tiba, angin berputar-putar di depan mereka. Semakin lama, terlihat jelas angin kencang itu hendak menghempaskan mereka berdua. Dengan sigap, Art hendak menarik senjatanya, namun segera dihentikan oleh Thesia. Lalu, tampak muncul sekelompok orang, mereka mengepalkan tangannya ke bawah. Rupanya mereka adalah kelompok tentara dengan seragam lengkap. Selamat datang kembali, putri kerajaan, ucap mereka serempak. Arthur terlihat kikuk. Ia tak percaya dengan apa yang disaksikannya. Ia terlihat konyol, menoleh ke kanan dan kiri, seolah bertanya dalam hati, "Siapa? Di mana? Di sini? Kau?" Thesia tersipu malu. "Putri, kami sebenarnya datang karena melihat ada yang sudah menggunakan gerbang teleportasi." Jelas salah satu prajurit. Kemudian Thesia bertanya, "Lalu, Raja dan Ratu?" Namun sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar suara. "Thesia, sayang, kau baik-baik saja?" Nampak 2 orang segera turun dari kereta dan berlari menghampiri mereka. Mereka adalah Alduin Eralit, Raja Elenior, dan Merial Eralit, Ratu Elenior. Ternyata, mereka adalah ayah dan ibu Thesia. Lalu, seorang kakek tua turun dari sebuah kereta. Dia adalah Virion Eralit, mantan Raja Elenior, orang yang pernah memimpin perang terakhir melawan manusia di Kerajaan Sapin. Tampak Virion memandangi Arthur dan Thesia, yang tengah dihampiri oleh kedua orang tua Thesia. Ia tersenyum saat melihat keduanya. Arthur kemudian mendorong punggung Thesia, memberi isyarat agar ia segera menghampiri keluarganya. Thesia pun berlari dan langsung dipeluk oleh ayah dan ibunya. Menyaksikan pemandangan itu, Arthur pun teringat pada keluarganya. "Aku penasaran, apakah ibu dan ayahku juga akan bereaksi seperti itu saat mereka melihatku?" gumam Arthur dalam hati. Ia merasa rindu saat menyaksikan pertemuan yang mengharukan antara Thesia dan keluarganya.